Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Jadi Bahas. Dan untuk video kali ini aku mau bahas tentang introvert dan juga extrovert gitu. Jadi alasan sederhana kenapa aku mau bahas ini karena banyak banget ya. Jadi teman-teman juga yang sering aku dengar tentang introvert dan juga extrovert ini mereka salah kaprah gitu. Jadi bukan berarti aku bermaksud lebih benar dibandingkan mereka, cuman ingin meluruskan gitu. Karena memang dengan berkembangnya zaman juga penelitian-penelitian lebih lanjut dan lebih apa ya, lebih sesuai dengan diri kita. Jadi langsung aja, jadi introvert itu bukan berarti mereka menutup diri. Aku sendiri seorang introvert dan aku tidak menutup diri terhadap siapapun gitu ya. Jadi dulu gitu ketika kita pernah tes gitu ya, introvert atau extrovert, aku seingatku aku pernah dan dapetnya introvert gitu ya. Jadi dulu tuh kita kayak bisa ambivert gitu. Jadi karena pas tes itu kayak dari 100% kita berapa persen introvert, sisanya berarti extrovert gitu. Bisa lebih banyak, mungkin 50, 40, 60, 40-nya ke introvert, 60-nya ke extrovert gitu. Jadi kita condong ke yang mana. Tapi seiring berjalannya waktu sebenarnya itu menurutku itu nggak sesuai gitu. Kenapa? Karena aku sendiri seorang introvert dan bukan berarti aku menutup diri gitu. Jadi yang orang mungkin salah pahami, mereka punya sisi introvert dan extrovert itu adalah hal yang salah gitu. Kenapa? Karena introvert dan extrovert definisinya seharusnya bukan bagaimana cara mereka bergaul, bukan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan orang lain, tetapi itu condong ke bagaimana cara kita mengisi tenaga kita, mengisi istilahnya sekarang tuh social battery gitu ya. Yang aku bahkan baru tahu sekitar tahun ini gitu, jadi dari teman-teman juga. Jadi secara sederhana introvert itu dia habis kayak handphone gitu. Jadi handphone itu kan semakin kita cas penuh gitu. Kita terus pakai seharian habis. Introvert tuh seperti itu. Jadi kita istirahat di rumah, kita tidur, baterainya penuh. Tapi seiring ketemu orang, kita keluar rumah dan segala macam, baterainya semakin lama semakin turun. Beda dengan extrovert, semakin dia ketemu dengan orang, semakin dia bergaul, ngobrol dengan orang dan sebagainya, seorang extrovert itu bakalan lebih terisi, lebih semangat, ini nggak bakal habis. Dan ketika extrovert ini sendiri, mereka baterainya mulai menurun, itu kurang lebih. Jadi aku sendiri ngalamin, aku pernah suatu saat itu dalam seharian gitu ya, dalam kurun waktu mungkin 3 atau 4 jam doang, padahal itu ngobrol dengan mungkin 4 sampai 6 orang yang berbeda dalam kurun waktu itu. Jadi ketika pulang itu rasanya tuh bener-bener capek banget. Padahal aku nggak ada olahraga, nggak ada apa, dan tuh bener-bener rasanya kesel pol gitu ya. Capek banget dan akhirnya ya udah tidur gitu, tidur siang gitu kan namanya. Dan ya itu salah satu pengalaman yang kayak aku ngerasa bener berarti introvert tuh kayak gini gitu. Jadi bukan bahwa malas bergaul dan segala macam, itu menurutku definisi yang salah. Kalau orang yang kesulitan dalam bergaul itu seharusnya bukan introvert ataupun apapun, tapi lebih ke social anxiety, di mana dia mungkin dari kecil nggak punya pemahaman tentang bersosialisasi, terkekang oleh orang tua, sehingga ya dia bingung gimana caranya untuk bisa ngobrol dengan teman-teman, gimana caranya untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dia nggak paham. Social anxiety, jadi perlu proses gitu ya. Dan ketika juga aku dengar bahwa orang-orang mungkin teman-teman, aku orangnya introvert gitu, males ketemu orang, itu menurutku salah satu pemahaman yang harus dibenarkan gitu. Karena aku sendiri introvert dan aku juga nggak masalah ketemu orang. Kenapa? Karena dengan kita ketemu orang lain di luar kenalan kita, ketemu orang baru dan sebagainya, itu akan menambah relasi kita, networking gitu. Jadi ini juga nyambung nanti ke dunia kerja gitu ya. Jadi kalau tahu kan yang berusaha keras akan kalah dengan orang dalam gitu. Definisi orang dalam ini banyak gitu. Dengan misalkan dia punya akses lewat orang tua, ya udah gitu kan, mau gimana. Akses lain orang dalam adalah ketika kita punya kenalan yang sangat banyak. Jadi aku ada teman kampus nih, satu kelasku nih. Dia tuh anjir, dia hampir kenal dengan hampir setiap anak di kelas lain. Sebenarnya aku nggak kenal sama sekali. Aku ada kenal, cuman memang dia teman dari SMK gitu ya, dari SMK, kita sama-sama satu kampus. Tapi yang temanku ini, dia udah kenal dari kelas lain, dari jurusan lain, dari angkatan lain. Jadi ada angkatan di bawah, ada angkatan di atas, sampai beda 5 tahun pun di kampus dia kenal. Itu jalur orang orang dalam yang legit menurutku ya. Jadi nggak lewat orang tua dan lain, tapi dia yang berelasi gitu. Dia kenal sih katanya dari klub volley gitu. Jadi itu salah satu yang hal yang menarik juga
gimana bisa punya kenalan yang banyak gitu. Jadi itu salah satu juga jalur orang dalam yang lumayan bisa kepake. Jadi nggak cuma lewat jalur orang tua. Dan itu gimana mencapainya bukan jadi introvert atau ekstrovert, tapi membuka diri untuk bisa kenal dengan banyak orang. Basa-basi dikit ya udah ya, ini Indonesia gitu, bukan Korea, bukan negara Eropa juga. Jadi basa-basi kan di sana kan jarang banget gitu. Aku juga tipikal memang yang kurang suka basa-basi gitu. Jadi lebih pingin banget untuk ya udah diem aja ngobrol seperlunya gitu. Tapi semakin hari kayak ketika aku juga habis nongkrong sama teman-teman kampus gitu kan, mikir kayak ya nggak ngapa-ngapain tapi dengan mereka keluar gitu, itu menurutku salah satu hal yang penting juga, banyak hal yang akan bisa diobrolkan serandom apapun itu. Jadi ya walaupun aku memang seorang introvert gitu, tapi nggak menutup kemungkinan juga aku bakal ketemu dengan orang lain. Aku bakal ngabisin tenagaku, social battery istilahnya, ya untuk hal-hal itu, untuk networking, untuk kenal dengan teman-teman, mungkin jalan dengan mereka gitu kan. Jadi sebenarnya kalau aku secara pribadi juga sebagai introvert, kalau jalan dengan satu orang, dua orang gitu, kita bertiga, berempat tuh sebenarnya nggak akan menguras tenaga banyak gitu. Tapi kalau ketika bertemu udah banyak dan ganti-ganti, udah sama si A dan B, langsung pindah nanti ke C dan D, A, B-nya udah kayak ngilang, mungkin mereka kemana dan lain-lain, pindah lagi itu bakal berat gitu. Jadi mungkin singkat nih dari video ini, ingin meluruskan, jadi sekali lagi menekankan bahwa menjadi seorang introvert atau menjadi ekstrovert bukan berarti kita yang introvert itu nggak mau bergaul dan yang ekstrovert itu apa suka sekali bergaul gitu. Sebenarnya itu nggak bisa didefinisikan juga. Jadi ada juga yang introvert tapi mereka pingin banget ketemu orang gitu. Tapi apakah ini bisa dirubah? Menurutku nggak bisa. Jadi itu bawaan dari lahir. Gimana cara kita ngisi baterai. Jadi kalau kita introvert tapi kita suka banget ketemu dengan orang lain, itu sangat bisa teman-teman. Jadi aku juga sebenarnya suka banget ketemu orang, tapi tertentu, terutama sebenarnya anak-anak gitu, seru banget ketemu mereka dan bisa main dengan mereka. Karena ya mereka random gitu, aku tipikal yang suka banget ngeliat kerandoman bocah-bocah kocak gitu. Jadi karena aku sendiri di gereja dan bisa melihat bocah-bocah itu lucu banget gitu. Apalagi ada bocah yang umur 6 tahun, 7 tahun bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar karena dia sekolah di sekolah internasional dan juga keluarganya di rumah pakainya bilingual, jadi Inggris Indonesia. Jadi aku juga bisa belajar dari bocil umur 7 tahun untuk ngobrol bahasa Inggris, itu kan juga menarik banget. Jadi ketika kita mau melawan rasa diri kita, itu kita akan membuka banyak sekali kesempatan. Jadi hanya dengan menjadi seorang introvert, aku sendiri secara pribadi nggak menutup kemungkinan untuk bisa ketemu dengan orang dan ngobrol dengan mereka semua gitu. Jadi sekian dari video ini, nggak bakalan panjang-panjang biar kalian juga bisa paham, dan juga kalau mau apa yang dibahas atau apa yang kalian rasain bisa langsung komen aja di bawah. Jadi udah, ciao.